Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat tahun baru 2022. 2022 agak ribet ya. Iya. Ketemu lagi di channel Dana Review. Yang jelas tetap mengulas semua hal, baik itu review tentang usaha, tentang otomotif, dan juga tentang ya banyak lah. Pokoknya kita review semuanya karena kita review apa adanya. Oke, di kesempatan kali ini kita podcast lagi bareng salah satu bisa dibilang ya teman, ya saudara, ya mbak, ya bude, ya tante lah pokoknya. Waduh. Ini kita sekarang sudah sama Mbak Enok dari Iya, Enokraft. Halo oke. Mbak, sehat Halo, Mbak? sehat 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 sehat. Ya, Udah lama ya nggak ketemu ya? iya, karena pandemi. Benar 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 Ya, benar. ini kita akan ngobrol semua sebenarnya intinya tentang menginspirasi nanti Mbak arahnya. Oke oke Jadi oke. dari UKM buat teman-teman UKM juga dan mungkin buat nanti teman-teman yang akan baru memulai usaha. Oke, siap siap Nah, siap siap. sebelum mulai jangan lupa di-subscribe, di-like, dan nyalain tombol notifikasinya. Dan syukur-syukur di-share juga videonya, biar teman-teman semua bisa terinspirasi juga sama usahanya Mbak Eno. Amin Oke. amin amin. Oke. Perkenalan nama dulu Mbak, Oke. apakah benar namanya Eno? Enggak sih ya, sebenarnya itu Enggak. nama artis ya. Oh iya, oke. Sebenarnya nama artis. Alias berarti? Alias betul Iya, betul. iya, iya. Biar apa ya? Cepet diingat, cepet didengar gitu loh. Oke, Nah, oke, oke. namanya nama saya asli nih ya, Ah, dari papa mamahnya itu. Ya. Eni Yuniarti. Jauh ya sama Eno. Ya, Enggak sih, pakai deket sih. CK gini. Kalau Ni kan kecil ya, Eno itu gede gitu aja sih. Oh sama I ya. harapannya rezeki gede. Betul, usahanya semuanya jadi gede, semuanya gede Asal gitu. badan jangan. Enggak benar benar banget. Oke. Oke. Nah, terus usaha ini Mbak, kalau teman-teman bisa nanti cek Instagramnya, nanti linknya saya kasih di Iya. kolom diskusi di bawah. Produknya itu satu tidak semuanya sama. Betul, Ya kan? handmade. Handmade Betul. ya, dan kayaknya juga made by Customize. order. Yes. Ya. Tapi Terus sekarang ready ada. Karena Ada yang sesuai ready. permintaan, lama-lama kan kita alhamdulillah sudah hampir 3 tahun ya Mas ya. oh, 3 tahun lebih, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih Oke, sudah. oke. Akhirnya masa iya sih marketplace nggak ada yang ready stock. Akhirnya Wis. kita main kemana-mana ready stocknya ada. Oke. Ya. Nah, kenapa bikinnya Enokraft dan kenapa produknya ini Mbak? Oke. Jadi awalnya sebenarnya kan saya di bulan Maret ya 2018. Baru 2018. Iya. Iya. Sudah 3 tahunan kan? 3 Benar. tahun, Nah, itu kan setelah lulus studi itu ya Ya, namanya punya anak kecil ya, bingung gitu mau ngajar. Aduh, ini anaknya mau digimanain? Ya. Bingung kan? Nah, bingung, suami nggak boleh. Akhirnya saya bingung ini harus gimana ya? Akhirnya saya coba lah. Awalnya bikin-bikin, sesuka hati. Bikin-bikin, Jadi memang nggak sengaja ya? nggak pokoknya. sengaja. Jadi dan itu otodidak by YouTube. Terima Jadi kasih gurunya YouTube. YouTube. Terima kasih YouTube loh ya. Makasih. By Pinterest gitu-gitu ya. Oke. Belajarnya cuma itu doang. Terus karena suka sih awalnya suka mix and match gitu, seneng banget. Memang hobi berarti. Hobi awalnya hobi mix and match saja, bukan bikin kerajinan, bukan ya, oke. bukan banget. Terus habis itu mau pesan-pesan kok ternyata nggak sesuai hati. Oh. Nah gimana nih, akhirnya cobalah bikin satu iseng dipakai sendiri, kok bagus, banyak cerita gitu. Iseng lah juga, diposting lah di WA. Awalnya story doang. Oh, berarti istilahnya dulu masih pakai kontak pribadi. Kontak pribadi karena belum ada Enokraft dan lain-lain, belum ada. Oke. Akhirnya terus saya pikir ternyata laku 1, 2. Saya pikir, nah kebetulan waktu itu ada di Bandung ya, ada di dinas suami, kebetulan adalah mendampingi suami Ya, gitu. ya. Kebetulan di situ kok si produk ini yang saya bawa ini, kenapa bestsellernya ini full ring ini, Parang Baron ini bisa diterima untuk jadi cindera matanya Ibu Kasat waktu itu. Nah, saya pikir ini berarti menjual dong. Oke. Malam itu juga saya bikinlah semua Instagramnya, Instagram, Facebook. Berarti madep maksud jar gitu Mbak. Iya. Jadi pokoknya kan inspirasi malam itu, di Iya. ACC malam itu bikin semuanya sekali selesai gitu. Tapi sebenarnya enggak sih. Jadi sebelum berangkat ke Bandung itu nggak tahu kenapa saya tuh kayak punya feeling gitu loh Mas. Oh, Sebelum saya oke. kan sudah saya posting story 1, 2 kan Oke. bisanya baru 1, 2 ya awal-awal kan. Saya pakai. Nah, tapi nggak tahu kenapa di situ saya punya feeling ini kayaknya mau jadi Bakal bisa sesuatu. Iya, nggak tahu kenapa saya punya feeling itu dan saya waktu itu ketemu sama namanya Mbak Yati kalau nggak salah pertama kali. Beliau bilang, Mbak bisa nggak saya dipinjemin seperangkat alat sholat? Oh bukan ya, seperangkat alat tangan gitu untuk aksesoris untuk bikin. Akhirnya saya packing lah dalam satu travel bag. Bener-bener kayak saya siapin gitu loh.
Saya nggak tahu untuk apa, pikiran saya cuma nanti kalau malam nggak ada kegiatan gue bete, udahlah gue Bikin gitu. bikin-bikin, intinya Tapi itu doang. nggak ada niat jualan ya, cuma pokoknya Nggak ada, pengen bikin. awalnya nggak ada. Nah Oke, ternyata oke, oke. begitu ini beliau bilang, ini punya siapa? Ini bu punya saya. Loh, ini yang bikin kamu, siap. Bisa nggak presentasi ke depan 600 ibu-ibu persit besok? Berarti Betul. ini produk pertama. Produk berarti? pertama kali, Oh, pertama oke, oke. kali betul. Namanya betul. apa Mbak, namanya? Full ring necklace ya. Kalau saya kan ini semuanya ada bahasa Inggris biar alhamdulillah Oke, ini oke. agak-agak basic, saya bahasa Inggris soalnya. Iya, Ah. kalau saya bahasa Inggris keselio, Mbak. Keselio ya? Iya, keselio. Nah, full ring necklace jadi ini parang baron. Jadi di situ Oh, malam oke. itu intinya saya bikin kayak ada gending-gending Jawanya. Jadi saya bikin betul-betul story yang intinya ini dari Solo. Dan gayanya saya waktu itu dia tanya, "Ini kita punya kain, minta tolong dong Nok dibikinin." Saya cuma bilang, "Izin Ibu, kami belum bisa karena itu kalau kita bikin harus ada namanya ceritanya di balik itu dan semuanya." Gaya saya sih. Jadi kayak masih idealis ini. Betul. Pokoknya kalau produk jadi harus ada Sebenarnya background-nya bukan dulu. itu, Mas. Oh, bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Pikiran saya gini, ketika kita harus bisa menghargai karya ya. Maksudnya ini parang barun itu kan mesti ada story-nya dan Betul, semuanya, betul, betul kan? betul. Di balik semua batik dan wastra Nusantara di mana aja kan ya. Nah, itu kan nggak bisa sembarangan kamu bikin ini tiba-tiba kain tinggal kamu potong, nggak bisa gitu. Itu bukan karya gitu. Ada kayak rasa kok ini cuma gitu doang, apa bedanya dong sama kain polkadot di hati saya. Jadi intinya karya itu harus nge-feel dulu Betul. sama kitanya Betul, ya. harus Jadi gitu. bukan kayak tiru-tiru terus Bukan, copy paste bukan. gitu. Nah, itu bukan karya namanya. Jadi gitu. Berarti karyo gitu. Karyo. Oh, karyo. Oke. Benar-benar banget. Tadi dari presentasi dari situ memutuskan oke ini bakal tak komersilkan itu. Nah, di hari itu. Jadi begitu saya sudah istilahnya kayak kita bikin mini workshop lah ya. Tapi 600 orang juga sih. Enggak mini, Mbak. Mini itu 6 Ya oke lah ya. 10 orang. Ya workshop intinya. Iya. Dan saya di situ benar-benar kayak mulai pede gitu bahwa oh gila ya, ini bisa dijual dong. Produknya bisa ini laku. Ini laku gitu. Nah, lucunya waktu itu kan ada kayak table manner, ada candlelight dinner kayak gitu-gitu lah ya. Mereka itu banyak banget pesan ke saya. Karena saya pikir ini waktunya jualan. Jadi setelah jam 10 kita masuk ke ruangan ke ruang kita masing-masing itu saya bikin sampai jam 1, jam 2. Dan itu betul-betul untuk di acara itu. Acara itu selesai malamnya mereka pesan untuk acara besoknya gitu loh, yang harus pakai adat daerah dan semua kan gitu. Jadi Mbak Eno tuh nggak bikin di rumah, maaf enggak stok produk itu enggak sama sekali enggak. Jadi sorenya ibarat kalau ini kita bisa bilang learning by doing, Mas. Terus terakhir kepepet. Ya kepepet, soalnya waktu itu kan saya pikir semua orang misalnya gini ya, kita waktu itu panggil MUA, ada kayak fashion designernya, ada semuanya seperangkat itu kan mahal banget gitu. Kenapa saya nggak jualan? Orang saya ini, nah lucunya lagi begitu kita shortcut malam itu, aku betul-betul ngerti kayak, oh ini peluang. Itu dari gini, begitu semuanya berderet-deret untuk foto sama beliau nomor 1 nih ceritanya. Saya dengan enaknya shortcut, izin Ibu berkenan foto. Oh Enok Craft, silahkan masuk. Saya ditanya, namanya apa? Enok Craft. Saya langsung tiba-tiba, kenapa? Karena saya cuma berpikir craft itu kerajinan, Enok itu oh dulu panggilan kecil saya Enok di rumah memang. Oh panggilan kecilnya Mbak Betul. Enok. Kenapa namanya Enok terusan? Betul. Nok itu kalau di bahasa Jawa mama tak tanya, kenapa sih mah kok manggilnya Enok bukan Eni aja? Kalau Nok itu dalam bahasa Jawa tuh nduk. Nduk itu artinya panggilan saya buat anak perempuan. Betul. Dan makanya aksesorisnya tetap untuk perempuan. Walaupun perluasannya untuk laki-laki juga sih. Oh sekarang ada yang tali-tali gitu ada. Berarti kalau dari bentuknya sempat aku lihat juga ada yang buat gantungan masker itu ya. Ada strap masker, konektor ya. Ngikuti perkembangan dong, inovatif dong. Namanya strap, kalau dia gantungan kunci, biasa digantung. Bedanya kan bahasa Inggris tadi, sosok gaya tadi kan. Iya. Nah, kalau tadi karena istilahnya karena kepepet ya, maksudnya dalam artian itu kepepet nggak dikonsep, nggak dibikin mau apa, ya harus bikin karena ada acara di tempat kerjanya suami, terus jadilah produk ini. Nah, produk yang apa ya Mbak, yang bikin oh ini enak banget nih, itu yang apa Mbak? Produk yang enak banget itu yang jadi gini, ada beberapa dengan kompetitor ya sekarang yang kalau saya lihat itu kan banyak banget mereka yang pakai pengrajin di setengahnya, habis itu finishing cuma di mereka. Kalau di Enok Craft gitu ya, jadi apa ya maksudnya kayak mungkin merger lah ya bahasanya, semi merger lah ya gitu. Tapi kalau di Enok Craft sendiri dari betul-betul desain. Jadi sekarang karena customize tadi, personalize tadi,
Itu benar-benar yang memenuhi betul-betul keinginan mereka yang intinya mereka pengen apa. Jadi kalau pada pesan cuma DM-nya gini, Mbak Eno saya Oh, mau itu DM. DM, banyak DM. Sekarang banyak Instagram Jadi Mbak tuh, Eno Mas. belum lihat orangnya. Belum. Mereka pesan Mbak, DM, pesan Mbak gitu. aku mau pesan untuk occasion ini, budget segini, budget ya, Oke, deadline oke. segini. Nah biasanya saya minta mereka untuk kirim foto. Dan sebelum itu, seiring perjalanan saya belajar buku-buku psikologi dong. Nah, iya. Oh karakter ini itu sukanya warna-warna begini, yang begini. Nah saya tanya, desain approval 3 kali biasanya. Saya gambar dulu. Jadi dari customer tadi Betul. kontak ke Mbak Eno, minta ABCD. Ya. Setelah itu si customer akan dikasih waktu untuk approve gitu ya. Iya benar, 3 Sampai kali. 3 kali. 3 kali. 3 kali pun baru dibikin. Betul, baru saya bikin. Terus saya foto lagi. Ini kurang gini. Sampai 3 kali deal. Udah jadi barangnya. Approve-nya gambar sekali. Kedua jadi. Yang kedua ya. Habis itu dia perbaikan total finishing terakhir. Berarti kalau dari awal pesen Mbak, Iya. sampai selesai, sampai misalnya saya beli nih buat istri gitu kan. Itu berapa lama Mbak? Berapa lama gimana? Orang kemarin ada sih hot loyal customer kita yang namanya Mbak Heni sih ada. Dia itu nggak tahu kenapa. Saya tuh kemarin mau mudik ya Mas ya. Iya. Mau mudik kan, barusan kemarin. Hari Sabtu ya kalau nggak salah. Sabtu kemarin ini baru dia Sabtu sudah lalu kemarin itu. jadi kalau bahasa saya dia tuh sudah sampai pada tahap yang gatel kalau sebulan sekali nggak beli punyanya Nokraft gitu. Pusing saya. Jadi saya bilang, Mbak aku mau pulang dong ke tempat orang tua. Kebetulan dia tempatnya di sana. Terus mau dibawain apa? Mbak punya batu apa? Jadi sekarang sudah pada tahap punya batu apa sudah dibayar. Jadi tanya bahannya. Batunya aja, Mbak punya batu apa? Ini ukurannya yang kecil aja. Oke, saya deretin, saya kasih ke kayak sentinya gitu. Oke. Mbak ini mau dibikin apa? Aku percaya sama Mbak Eno. Itu langsung berapa Mbak semua sudah langsung ditransfer dulu. Jadi malah nggak pakai proposal. Nggak pakai yang desain itu. Iya, itu kalau lebih dari 3 kali kebanyakan dari Enocraft kayak gitu customernya. Jadi aku makanya nyebutnya sekarang sahabat Enocraft karena mereka bagi saya sahabat banget. Yang ngerti saya banget. Keren deh. Jadi Alhamdulillah. dari dulu yang harus 1 2 3 sekarang wis Mbak ono produkmu apa? Iya. Produknya adanya apa, ready-nya apa, tak beli. Malah kadang gini, Mbak, kalau malam itu kadang si Mbak ini yang hot loyal ya, saya cerita tentang hot loyal. Dia selalu suka kayak gini. Mbak biar kamu bisa tidur, udahlah gue transfer dulu. Mbak nanti kan aku belum ngerekap, nggak apa-apa. Yang penting ngasih biar Mbak Enonya bisa tidur nyenyak. Kayak sedih gitu saya. Mbak percaya sama saya. Alah Mbak udah begitu saya fotokan baru sekali. Oke kirim. Nah dari situ tadi itu ada menarik gini. Berarti kan sudah ada Trust ya? trust dan ada customer yang loyal. Betul. Insya Allah banyak. Alhamdulillah. Mungkin bisa di-share Mbak. Caranya biar dapat customer yang bukan dapat ya, tapi cara memaintain satu. Pasti kan itu dependent. Jelas itu banget. Yang kedua caranya biar kita itu enggak istilahnya enggak pede. Ini customer ke kita ini udah yes nih, udah yang aku mau produkmu mau jelek bagus enggak ya mesti aku laku lah. Enggak gitu. Caranya satu dapat customer yang loyal, yang kedua itu bisa menjaga, dan yang ketiga meningkatkan dari customer itu sampai benar-benar setelah ini punya engagement yang bagus. Yang pertama komitmen Mas. Komitmen tuh penting banget. Komitmen luas ya ini artinya. Artinya ketika saya pernah kan habis nge-MC itu kebetulan kan ada set job yang lain gitu. Jam 12 malam saya pulang, saya bilang, "Mbak nanti saya follow up ya hari ini." Itu saya tetap desain hari ini. Walaupun pulang saya jam 12 nyampe sampai paginya mesti kan dibuka baru pagi kan. Dia bilang, "Loh Mbak, ini kok dikirim malam banget, Mbak wes lo besok aja." Nggak bisa. Bagi saya nggak bisa. It's about commitment. Itu pertama ya. Terus yang kedua, jadi kalau kita sudah dipercaya nggak boleh kita namanya seenaknya itu nggak bisa bagi saya nggak bisa namanya kayak misalnya dia udah percaya Mbak ini sudah transfer dan dia mungkin percaya dengan karya saya tapi saya tetap melalui tahap yang desain dulu semua dulu itu saya kasih. Jadi begitu dia udahlah Mbak saya percaya ya penjenengan percaya tapi ini bagi saya ini jalan saya gitu loh. Daripada nanti ada komplain betul di belakang intinya meminimalisir komplain. Betul. Nah setelah itu kan pasti yang kedua dapat customer loyal, yang loyal. Betul. Cara maintainnya tadi. Ya itu, saya bilang sahabat kan tadi. Jadi saya punya database itu yang intinya saya selalu bilang ke mereka bahwa saya memang sahabat kamu. Bahkan sampai hari ini si customer tuh banyak banget yang buang sampah Mas. Tahu nggak? It means buat sampah. Nah, curhat sampai dalam-dalam atau sampai itu aku layani biasa aja. Tapi dari situ kita ngobrol lama gitu chat-chat itu closing juga. Itu berarti kalau saya bilang tuh namanya emotional branding. Punya grupnya berarti? Iya ada. Sangat ya. Punya grup jadi grupnya sahabat Enocraft, grupnya mak-mak semua gitu.
Iya, nggak Ya. selalu Mas sih. Tapi ada beberapa yang nggak saya masukkan. Karena kan gini Mas, kalau di kita kan punya target marketnya beda ya dengan yang Oh, oke. maaf aksesoris biasa. Ya, Karena ya, memang kan ya. menengah ke atas saya Ya, modelnya. betul. Nah, itu ada beberapa bahkan dimintain foto saja. Izin Ibu berkenan foto dikirim untuk membantu UKM tumbuh. Saya bahasanya sudah begitu nih. Itu ada yang beberapa yang bilang maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana sih gitu. Itu Mereka masih ada. masih belum ngeh kali ya. Bukan kayak gini loh Mas, namanya orang itu kan masing-masing beda-beda ya. Nggak semua bisa disamaratakan. Ada yang gengsi bilang, oh gue belinya di sini nggak mau dong. Dan riset saya kan Oh, iya, dulunya iya, iya, menyatakan iya, iya. ternyata benar bahwa Jadi riset mereka saya. nggak mau tahu ini dapatnya di mana. Iya, Karena dan itu ya wes ini barangku. ini gitu. punyaku nggak Punyaku. mau sama riset saya Mas sebelum Enocraft saya bawa ke Bandung itu saya Iya. tuh sebenarnya riset 3 bulan itu. Sangat riset lu. Nah risetnya itu satu, tidak semua perempuan itu suka dikembari. Makanya saya ngambil segmentasi ini. Saya nggak mau di red ocean, saya nggak mau ya. Saya mintanya di bener-bener yang blue ocean. Kenapa ya? Itu tadi, tapi bener-bener menjaga untuk intinya mau closing itu Mas, jaga hati-hati banget untuk kita chatnya. Berarti produk ini nggak non sewu ya Mbak. Kalau Iya, kan ada orang oke. tuh biasanya kebanyakan kalau apalagi yang baru akan mulai usaha ya. Ya, Oh itu misalnya nih bikin merek A laku, yos aku tak bikin A. iya, Aku mau bikin B laku. banyak Mas yang kayak gitu. Tapi ini Mbak Eno survei dulu, riset dulu. Saya riset sebelum saya launching semua. Alhamdulillah dari semua produk yang saya launching, misalnya satu seri tidak pernah ada satupun yang tidak keluar. Dalam satu seri ya maksud saya. Misalnya merah, kuning, hijau, bikin 3 gitu ya. Nanti saya satu shift untuk pameran itu nggak pernah ada yang satupun nggak keluar, nggak ada. Berarti itu tadi kenapa customer pada "Wah, aku kalau pesan sini nggak akan kecil kemungkinan aku akan kembaran sama orang. Iya. Karena Jadi dia yo, kayak ada perasaan kayak gini loh Mas. Ya merek tertentu yang kita bilang kopi lah ya. Ya, Ada ya, dua ya, tadi ya. es tadi tit gitu ya. Itu dia bilang. Jadi kalau kita ngopi di sana itu ada selalu mesti orang pengen foto walaupun tipis-tipis tuh pasti. Betul, Sama. betul, betul. Kalau aku pakai produknya Nocraft itu aku kelihatan kayak elegan, aku kayak kaya, mampu. Itu yang mindset yang aku tanamkan Terus dari awal. orang habis itu jadi loyal. Ya. Dan nah yang paling sulit kan mempertahankan Mbak. Betul. Maksudnya betul kalau kita banget, dapat betul. customer dimanapun itu, yang saya pelajari ya, kita dapat customer sebanyak 1000. Ya oke. Yang loyal apakah bisa 1000 kan? Nggak bisa, mesti. nggak Nah, bisa karena ada yang mencoba juga. setelah kan loyal, mereka akan lebih kritis biasanya Mbak ya. Iya. Lebih kritis. Nah, untuk maintain itu selain tadi ada grup WA tadi, itu caranya gimana? Sentuhlah dia, tepat Duh. di hatinya. Ya, ya, Gitu. ya, ya, ya. Itu tadi. Caranya gitu. Jadi misalnya nih Mas, 3 bulan nggak ada kabar ya saya WA, Mbak apa kabar? Putranya gimana? Dan saya harus punya data itu, Instagramnya, apanya, semua itu saya data. Dan Itu yang data. Mbak Eno sendiri. Jadi untuk Enocraft sendiri kan saya kebetulan ada admin ya Mas ya. Oh, oke. Itu untuk di pembukaan, untuk di yang lain. Yes. Tapi untuk yang apa ya, maksudnya jawab customer. Makanya saya nggak pernah pakai yang otomatis itu, saya nggak mau untuk Oh, Enocraft. yang WA bisnis itu Betul, ya. yang untuk otomatis saya nggak pakai memang. Sempat diprotes banyak orang, Mbak, wes pakai yang apa? Otomatis aja kan mempermudah. Tidak semua. Karena saya tahu karakter si customer saya. Dan itu Nggak bisa. Pelayanannya harus termasuk prima. berani ya, karena kan sekarang biasanya itu gini teman-teman, jujur ya, saya pun kadang kontak orang pribadi Mbak. Oke. Dia itu memakai fitur WA bisnis Oke. untuk membalas, Siap. untuk kantor. Siap. Tapi satu sisi kan lihatnya kok ini otomatis sih orangnya kayak nggak ya bener. Kayak nggak niat gitu loh, Nggak Mas. niat, nggak balas. Males gitu loh. Walaupun setelah itu dia balas, Betul. ya, tapi kan impresi pertama kok WA-nya balas kayak Benar, gini. benar. Apa ini orangnya kan nggak juga. Benar. Karena kan kata-katanya mesti sama semua Ya, kan. sama. Jadi tadi tuh kita udah Komitmen. belajar banyak ya. Benar. Satu paling utama itu komitmen. Komitmen penting banget. Yang kedua tuh di maintain. Betul. Yang ketiga itu selalu melihat ya Mbak ya. Maksudnya melihat tuh kayak tadi Mbak Eno tadi bilang 3 bulan customer Iya. nggak ada kabar dikontak. Iya, kontak. Apapun maksudnya kontak basa-basi pun. Ya kontak. basa-basi pun jadi nggak harus yang Mbak aku punya produk baru. Oh nggak pernah malah saya nggak pernah jadi murahan, saya nggak pernah. Kalau teman-teman saya sedihnya ya Mas sama teman-teman kadang gini, dia selalu dengan enaknya bahkan japri ke orang untuk menawarkan produknya. Itu menurut saya kayak apa ya Mas, nggak punya attitude banget gitu. Menurut saya secara pribadi karena kamu nggak tahu keadaan dia bagaimana sekarang, ya kan? Hidup dia bagaimana sekarang, lagi punya duit enggak, lagi siapa tahu musibah, siapa tahu apa, kok tiba-tiba dengan enaknya kamu langsung send aja message ke dia kalau ini loh produk saya yang baru, siapa lu gitu. Oh jadi itu tuh Nggak bisa. jualan. Iya, kan ini banyak. aku jualan Mbak, enak, ini ada produk ini baru misalnya brownies gini gitu. Tiba-tiba kita pernah beli nih dia sekali dengan enaknya kita send message kayak gitu. Itu menurut aku kayak nggak punya etika sekali gitu. Nggak bisa. Karena nggak semua orang suka ya. Betul, langsung direct betul. marketing gitu. Apalagi kalau uang banyak itu kan gini Mas, jadi karakter yang saya pelajari dari riset saya,
orang yang punya duit banyak, yang maksudnya apa ya, nggak mikir untuk beli sesuatu, yang penting dia kualitas sama apa ya, servis lah ya gitu kan, gitu ya produk saya. Itu mereka akan mintanya apa, service excellent, terus dia mintanya apa ya, produk yang berkualitas tinggi Betul, betul. dan pelayanan yang betul-betul prima, Setuju. dan sama apa ya Mas ya, kayak karakter kepemiliknya gitu, lebih ke situ. Jadi makanya saya begitu ada semua customer itu kan memang betul-betul saya buka apa ya, status japri, WA pribadi itu, yang betul mereka tahu kegiatan saya tiap hari. Sangat ya. Berarti teman-teman tadi apa, pertama bikin produk itu nggak harus nunggu Enggak, maksudnya begini. momen gitu ya Ya, kadang ya. momen, ya. Enggak, kalau saya enggak. Pokoknya bikin aja. Bikin aja. Mau usaha ya usaha aja. Bahkan yang lucu tuh Mas, pernah kan, Mbak aku pengen bikin untuk acara ini. Mbak, saya minta deadline. Itu pertama kali untuk saya selalu deadline. Iya, deadline dia pakai itu loh, Oh, kapan? yang minta malah Mbak Eno. Iya dong, harus saya. Oke. Karena kan deadline. Saya harus nyampe ke tempatnya itu kapan gitu kan. Misalnya dia ini misalnya pesan tanggal 1 nih. Iya. Dia bilang, "Mbak, aku pakainya sekitar tanggal 15." Harus tanggal 13 di hati saya, pokoknya di itu saya, di note saya harus sudah nyampe ke tempatnya. Oh, Nyampe. Harus nyampe. Nah, di situ dia bilang, "Mbak, aku ini deadline segini." Oke, saya deadline. Habis itu saya tanya lagi, "Budget, Mbak? Bisa untuk acara apa?" Jadi, alhamdulillah ketika si produk ini nyampe ke dia, saya selalu tanya, "Mbak, ini ada nggak?" Kadang mereka cuma tanya, "Mbak, ada nggak warna-warna aku?" Aku tuh maksudnya bahan yang Mbak punya, yang itu aku banget gitu loh. Yang itu sebenarnya ya itu tadi Bentuknya bisa macam-macam Mas. custom, demokrat Ya, bener-bener personalized tadi loh ya. aku bilang. Oh iya, bukan Aku banget custom gitu ya. loh. Ya. Namanya kayak misalnya nih Mas Danari suka pakai yang hitam, Hitam. coba dipakai suruh yang hijau, apa kan nggak suka Nggak kan? mau, pasti Nah, nggak mau. gitu. Kan banyak orang yang nggak mau. Iya. Kalau banyak gini, Mbak Eno capek banget tuh. Oh capek banget. Emang dipikir usaha nggak capek? Ya nggak ada kali Mas. Kalau kata Bobsa Dino itu, kalau yang sering-sering saya dengar dan Iya, kalau browsing mesti ada itu. Usaha yang sukses itu usaha yang dijalankan, bukan Betul. hanya dikonsepkan. betul, Karena kalau memang konsep itu kan gampang, Mbak. betul, Tapi kalau eksekusi itu kan yang sulit toh. betul. Kayak tadi Mbak Eno. Mungkin nggak semua orang kepikiran harus riset dulu segala macam. Mm-mm. Tapi dengan riset itu kan Penting plusnya banget. adalah oh istilahnya gini, kita mau pergi ke sana itu udah ada Mm-mm. sangunya dulu kan, Mm-mm. Mbak. Kalau saya itu teman-teman. Nah, tadi udah semua kita bahas ya backgroundnya, Oke. terus kenapa milih produk ini, Mm-mm. maintenance customer, Oke. harganya Mbak. Range harga aja teman, karena Oke. kalau tadi Mbak Eno kan dari tadi menengah ke atas, Iya. dan ini personalized gitu. Ya, benar banget. Personal, bukan istilahnya saya punya, nanti siapa punya Enggak bisa jadi bisa beda. gitu, betul. Walaupun setiap orang pasti pengen kayak gitu, bisa enggak gitu Saya kan. sarankan untuk ke yang lain Nah. tapi mirip. Nah, itu jadi ini benar-benar personal teman-teman. Benar. Karena saya tuh kenal Mbak Eno dari tahun berapa? 2019 ya? 2018 ya? 18 ya? 18 awal ya? 18. Nah, dari situ itu memang beliaunya itu kalau bikin produk mesti nggak ada yang sama. Enggak. Dan pricingnya dengan seperti itu, ketika orang mau beli yang itu personal Mm-mm. dengan harga yang layak, Mm-mm. itu dia nggak akan harga berapapun, sementing aku personal. Kalau menurut saya loh Mbak. Iya. Nah, tentang pricing tadi, tentang harga tadi, range-nya berapa sih Mbak? Dan customer ada yang Mbak ini nego lah ya, nego Iya. itu. Sering Itu gimana sih Mbak? Jadi gini, kalau pricing bagi saya ya, jadi gini, kalau teman-teman mau jualan itu jangan jualan ya, tapi jadi pebisnis. Kenapa saya bilang itu? Beda dong. Oke. Jualan itu HPP di 10.000 dia jual 12.000. Itu jualan. Itu jualan. Pebisnis. Pebisnis minimal dia harus bagi dalam 3 hal kalau saya ya. Oke, catet. Yang pertama HPP Yes. di 30%, Ya kan? Jelas ya. 30% itu biaya untuk karyawan, Oke. ya. 30% itu diuntung. Untung itu include kita. Jadi kita harus dibayar. Ide kreativitas tuh bagi saya berharga Istilah sekali. digaji lah ya. Yes, betul banget. Jadi bukan 10% untuk lain-lain. Oh, tuh teman-teman. Jadi 30 10. Betul. Lain-lainnya 10. Jangan Lain-lain lain-lainnya 10 tuh 30. kayak misalnya packaging. Itu belum masuk HPP loh ya kalau saya. oke, HPP oke, tuh oke. asli di produk kalau saya ya. Istilahnya mentahannya Betul, ya. mentahan. Istilahnya Mentahan ininya padahal toh mesti ya. ada sisa kan, kayak gini kan misalnya ini 2 meter kali 15, Ya, ya, 115 ya, pasti, gitu. pasti. Kan masih ada sisa. Pasti. Itu bagi saya itu asetnya. Itu nggak mau saya hitung. Berarti kan maaf ya Mas, kalau saya nih biasanya jualan 2 itu yang kan 4 ya biasanya saya bikin. 2 berikutnya itu sudah untung. Sudah untungnya.
harus. Jadi Kalau nggak kayak gitu, kenapa? Ya alhamdulillah Mas, Enocraft saya bangun dengan modal sekitar 2 juta ya. Sampai 2 sekarang juta boleh alhamdulillah teman-teman. ratusan Mas. Nanti kalau ada yang tanya di misalnya di komentar, pada yang Makanya, tanya bener-bener. itu Mbak, kan, Mbak bisa berapa nggak Mbak modalnya? nggak pakai modal? Oh bisa banget, bisa banget. Oke, Saya nggak oke. pakai modal cuma 2 juta. Sekarang alhamdulillah udah ratusan. Udah alhamdulillah ini Mas, di corona ini berkah ya bagi saya. Kenapa? Karena di Februari 2021, wah, aku bikin Ojala. Apalagi itu, Mbak? Ojala tuh fashion, Oh. usaha saya, brand saya kedua. Kemudian yang ketiga ini Wedangku. Wedangku itu di Juli 2021. Oke. Ada perluasan lagi. Jadi dalam waktu Mm-mm. berarti 2 tahun ya? Iya. 2 tahun berkembangnya itu, tahun ketiganya bisa buka usaha lain. Alhamdulillah. Nah, tadi Mbak sempat ini udah berapa lama sih? Nanti kelamaan bosan malah Oh iya, bosan ya? nanti aku udah tinggal bakso lagi. Masih ya. Oke. Oke. Tadi sempat nyinggung Covid nih, Mbak. Corona. Kita masih ya. Tadi ada range-nya loh, belum dijawab loh. Nanti kalau jawab range ya wes gak apa-apa jawab aja. Boleh ya? range. Boleh. Range-nya dari sekitar 50.000 ya. 25 lah ada kemarin. 25 sampai 2,8 nih best sellernya nih. Bukan best seller ya, apa premiumnya tuh 2,8. 2,8. Alhamdulillah kemarin sold out Iya. 2. Karena memang 1 bulan saya sempat ditanya kemarin sama dari Jawa Tengah kan Mas, kebetulan kita pameran. Kenapa ini kok 28? Kok ngasih harga segitu, Mbak? Pertama detailnya. Ya kan, detail 28 produknya. sih, Mbak. Ini coba dilihat. Ini detail produknya. Nanti Ya. ada Boleh. detailnya ya. Nanti Detail soalnya kalau- produknya pertama, desainnya. Ketiga ini cara pembuatan dan prosesnya. Hampir 1 bulan saya bikin satu. Oke. Dan Jadi, tanpa lem, tanpa apapun. Bener-bener pakai jahitan tangan totally. Iya. aku jahit paling bukan jahit itu, Mbak. Enggak, jatuh Mas. Jahitnya beda, Mbak, jahit, Mbak. Dan bukan malah jadi kayak gini, bubar malah, Mbak. Iya. Oke. Gitu sih. Lanjut tadi tentang Covid, Mbak. Sekaligus nanti closing sekalian ya. Oke. Closing statement sekalian. Buat teman-teman yang baru mau mulai usaha, Oke. yang sedang usaha, Mm-mm. atau yang udah usaha tapi Covid ini agak oleng, Menurun lah ya. itu ada Tips-tips gitu. boleh tips, boleh Ah. message buat mereka. Oke. Kalau yang baru mau usaha, pertama ya, jangan pernah takut, Mbak, modal nggak punya modal untuk usaha. Ya. Salah. Modal yang paling penting itu apa? SDM. Kalau menurut saya. Di leher ke atas penting banget ya. Kita mau ke Semarang nih, ibarat kita mau ke Semarang tapi nggak ngerti jalan, nggak nyampe dong Semarang. Oh iya, betul. Nah, itu pertama ya, gitu. Kedua, ada kemauan untuk belajar. Dimanapun Dibalikin ke mau saya usaha. basicnya bahasa Inggris, saya nggak ngerti apa-apa. Bisa kok. Ya, ketiga nih, paling penting, upgrade dan update ilmu, pasti. Tentang everything ya, tentang marketing kan kalau jualan banyak sisi ya Mas, mulai marketing mulai banyak lah, banyak banget gitu. Ya itu. Terus yang sudah jualan, Corona harus kreatif dan inovatif. Seperti tadi perluasan produk Enocraft ada masker konektor. Bahkan saya kemarin sempat ada bundling ya hari raya itu sama salah satu brand juga lokal binaan RKB juga sih sebenarnya. Iya. Ada Kasti itu untuk satunya tasbih, satunya bundling lah gitu. Inovatif banget pokoknya. Harus kreatif banget harus. Terus yang apa ya? Yang sekarang Lagi lesu. satu ya. Tuhan ngasih sakit tuh pasti ngasih obat. Itu bagi saya. Quotes-nya itu berarti. Iya, benar. Tuhan ngasih sakit tuh pasti Ngasih obat. Jadi nggak ada yang nggak ada obatnya. Cuma satu. Lah kamunya gimana? Oh iya. Tuhan akan mengabulkan apa prasangka hambanya. Kayak pagi ini, saya setiap bangun pagi Mas, saya tuh bilang, hari ini pedang gue closing segini, Enocraft closing. Saya langsung bilang aja sama diri saya. Habis itu saya lemparkan sajadah subuh dong gitu. Ya kalau kita muslim ya, ini muslim ya. Kan qobliyah subuh itu kan itu ya. Maksudnya ini nggak apa-apa ya masuk ke sana. Ininya kan kayak menguasai dunia gitu loh, punya dunia. Lah kok bingung banget toh? Ya udah ngomong aja gitu. Udah itu aja dan alhamdulillah memang benar-benar ya closing gitu. Omset segini gue, bulan ini omset segini, awal bulan ya Mas pasti kan. Omset segini bulan ini. Oke, ya masuk. Istilahnya kalau apapun itu tergantung sugestinya kita sendiri. Betul. Oke, luar biasa. Ini sudah kalau gitu ya. Nah, berarti mohon maaf karena memang potensinya baru ya, jadi belum bisa ngitung, Mbak. Oke, it's okay. Oke. Ya. Oh, pemasaran. Saya diingetin ya, Mbak. Ya gini, Mbak. Karena baru, jadi harus ada sutradaranya maksudnya. Iya. Belajar. Iya sama dong, harus belajar kan, berproses benar. Oke, terakhir sekalian closing. Tadi closing lagi ya. Closing iya terakhir wis. Kalau mau pesen di mana? Oke. Kalau misalnya mau datang ke galerinya di mana? Bisa. Terus kalian closing statementnya, Mbak. Oke, boleh.
Oke, buat teman-teman yang mau belajar, bahkan alhamdulillah Enocraft tuh bikin workshop sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Ya, Jadi di workshopnya Enocraft saya maintain itu juga, Mas. Alhamdulillah. luar biasa. Workshop itu tujuan untuk apa? Jadi gini, kalau saya pakainya bahan-bahan yang premi, mereka akan saya ajarkan bikin-bikin untuk produk-produk yang bahannya biasa, biar mereka membuka peluang usaha untuk mereka. Dan alhamdulillah beberapa anak didik kita ada yang sudah jualan aksesoris. Dan kita maintain, bahkan tanya, "Mbak, kalau kayak gini saya jual berapa? Nanti ngitungnya gimana?" Sampai hari ini alhamdulillah gitu ya. Nanti bisa kepo-kepoin di story kita, Instagram Ya. kita semua untuk info workshopnya gitu ya, untuk Nanti Instagramnya socialpreneur-nya. kita kasih di Benar. deskripsi di bawah. Oke. Terus untuk pemasarannya alhamdulillah memang saya basicnya dari awal digital, Mas. Digital, ada Instagramnya, Facebooknya, TikToknya, YouTube-nya, itu ada di Wow. Enocraft. Wow. Enocraft. Kemudian untuk di marketplace-nya ada di Shopee, Uniarti ya, Shopee-nya, kemudian ada Topetnya, kemudian ada padinya, kemudian Oke, ya, untuk yang luar negerinya ada IDN Store. Oh. Ya. Oke, berarti ini udah ekspor, udah ini Alhamdulillah. paket lengkap. Mohon doanya, ini baru Amin. kemarin dihubungi lagi untuk showcase ke Cina. Alhamdulillah, iya. Iya, mohon doanya. Oke, kita udah sharing ini kayaknya kalau dibuatnya sejam nggak? Iya, benar banget, kerasa benar banget. Oke. Jadi teman-teman semoga bisa dapat inspirasi yang luar biasa dari Mbak Eno di podcast kali ini. Sekali lagi makasih Mbak Eno Sama-sama, udah Mas. meluangkan waktunya di Sama-sama. hari ini. Dan ini tahunnya sudah tahun baru 2022. Jadi harusnya semangatnya baru ya Mbak. Semangat baru, harus baru. Ini pandemi memang belum berakhir total, tapi semoga segera berakhir total Amin, teman-teman. amin, amin, amin. Dan Rekomendasi pulih ya? Amin, amin, Amin. amin. Dan kita harus semangat seperti tadi yang Mbak Eno bilang, ya pokoknya harus cari inovasi ya berarti. Betul, ya. Apapun inovatif, tuh kreatif. inovatif, kreatif, solutif. Nah, Betul, betul. gitu. Makasih Mbak Eno waktunya. Makasih, Mas. Moga-moga nanti Ya. bisa silaturahmi lagi. Ya. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe, dikasih komentar kita, misalnya nanti harus pembicaraan seperti apa, konten seperti apa, dan jangan lupa nanti klik like juga, share video ini kalau memang bermanfaat, dan jangan lupa follow Instagramnya Mbak Eno, Enocraft, Ya, ya. dan review juga, Oke. dan jangan lupa kalau mau beli produknya Boleh banget. boleh banget, kita harus support buat UKM Indonesia. Ya. Mungkin itu aja, makasih Ya, Mbak Eno. terima Terima kasih untuk kasih. semua. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.